Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, tentunya kita berjumpa kembali di Hikmah Ramadan. Pemirsa, sebagai manusia yang diberikan akal dan juga pikiran, kita sebagai manusia tentunya akan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan hidup. Maka tugas kita sebagai manusia ketika mendapatkan cobaan atau juga musibah adalah bagaimana memanage cobaan tersebut agar kita tetap bisa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu cara menghadap atau juga sikap menghadapi musibah, yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz ya. Tema kita yaitu menghadapi atau juga sikap menghadapi musibah. Tapi sebelum itu juga kami mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah, kita mendengarkan tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibacakan oleh qori kita Karna Wijaya SPI MSI, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentunya terima kasih syukron jazilan kepada Qori yang sudah membacakan surat Al-Baqarah tadi, dan sama-sama kita juga sudah mendengar bahwasannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 menceritakan tentang orang-orang yang bersabar seperti apa, kemudian juga cara mengatasi ketika mendapat musibah dan lain sebagainya. Untuk itu tentunya yang persilakan pada Ustadz untuk kita bisa membahas Ustadz sikap saat kita mendapatkan musibah kepada Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Persilakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahir ma ba'd. Yang saya hormati kita saimin dan saiman insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum kita kerjakan karena Ramadan masih panjang, kiranya kita diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita membahas sikap kita kepada musibah yang terjadi, kita harus tahu dulu kenapa musibah-musibah itu terjadi. Karena di Indonesia adalah 80% umat terbesar di dunia ada di Indonesia. Tapi justru kenapa di Indonesia, musibah di Indonesia lengkap sekali. Banyak sekali. Iya, puting beliung ada, kemudian tanah longsor ada, kebakaran juga tiap tahun, kemudian
tsunami berkali-kali, gempa bumi juga begitu langganan gitu. Lalu apakah bisa mengukur iman seseorang dari musibah? Tentu tidak. Logikanya begini, ketika dulu kita masih ada pohon jambu, di siang hari kita naik pohon jambu, ketika itu untuk mengambil jambu, ketika itu tiba-tiba ada satu semut yang menggigit. Karena sakit maka kita turun. Ketika turun itu maka kita marah, kita ambil obor lalu kita bakar semut itu satu sarang. Kalau semut itu bisa berbicara, dia akan bertanya, wahai manusia, kenapa yang menggigit satu orang yang dibakar satu sarang? Begitulah kita. Ketika orang-orang yang bermaksiat mengatakan, hai para ulama, hai para kiai, hai para ustadz, kami yang menjadi bandar narkoba, kami yang menjadi bandar prostitusi, kami yang berbuat maksiat, berbuat kotor, kenapa kalian sewot? Ingat, ketika Allah murka, maka yang mati, yang kena bencana bukan hanya orang-orang jahat, yang rajin sedekah juga mati, yang rajin sujud hingga malam meneteskan air mata tobat juga mati, yang rajin sholat 5 waktu juga mati, kemudian yang hafal Al-Quran juga mati. Jadi ketika Allah murka maka tidak ada pandang bulu. Maka kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Suatu contoh, kaum Ad diazab oleh Allah dengan angin puting beliung. Kenapa? Kaum Ad mendirikan villa-villa untuk berbuat maksiat, berbuat kotor. Lalu apakah di Indonesia tidak ada villa-villa, penginapan-penginapan untuk berbuat maksiat, berbuat kotor? Maka selagi ada villa-villa yang dilakukan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak akan bebas dari azab angin puting beliung. Lalu apa lagi? Kaum Samud diazab oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kenapa? Kaum Samud menyangkap onta yang tidak bersalah. Onta itu dibantai lalu dibunuh, padahal onta itu diberikan Allah mukjizat untuk memberikan rezeki kepada mereka. Lalu apakah di Indonesia tidak ada oknum aparat yang menangkap orang yang tidak bersalah, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan? Orang yang mengeruk uang rakyat dengan zolim itu justru dikasih kelancaran, tapi justru orang yang berani menyatakan hak itu hak, yang batil itu batil, justru mereka dipenjara. Selagi ada yang menangkap orang yang tidak bersalah, maka kita tidak akan melepas dari azab gempa bumi. Kemudian apa lagi? Umat Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan gelombang tsunami yang sangat dasar sampai 2000 meter dalam riwayat. Kenapa? Ya, umat Nabi Nuh melakukan praktek-praktek kotor di atas kapal. Mereka melakukan praktek musyrik, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Lalu apakah di Indonesia tidak ada praktek-praktek kotor di atas kapal? Justru di Indonesia kapal dijadikan alat transportasi untuk mengangkut sabu-sabu sampai bertonton. Maka kita aplaus kepada aparat kita yang menangkap itu, karena untuk meredam seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Lalu apa lagi? Umat Nabi Lut juga diazab oleh Allah dengan mertakkan tanah lalu mereka dikubur hidup-hidup. Kenapa? Umat Nabi Lut melakukan praktek-praktek sesama jenis, homoseks atau lesbi. Lalu apakah di Indonesia tidak ada praktek sesama jenis? Maka selagi kita masih ada praktek-praktek sesama jenis, maka kita tidak akan lepas azab, yaitu tanah longsor dan menimbun kita. Kemudian apa lagi? Penduduk Madian, mereka melakukan praktek-praktek riba, curam dalam timbangan, mendirikan bank-bank 46, pinjam 4 balik 6. Apakah di Indonesia tidak ada praktek-praktek riba? Tidak ada pedagang-pedagang yang curang dalam timbangan? Maka selagi ada orang yang melakukan praktek riba, kita tidak akan lepas dari azab Allah. Lalu apa lagi? Penduduk kaum Sabah, mereka itu bakhil, pelit. Orang-orang kayanya tidak mau menyumbang masjid, tidak peduli dengan kaum-kaum du'afa, tidak peduli dengan kaum-kaum yang kelaparan. Lalu apakah di Indonesia tidak ada orang-orang bakhil, pelit? Maka selagi masih ada orang yang pelit dan bakhil, maka kita tidak akan lepas dari azab kebakaran. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan lengkap dengan kaum-kaum terdahulu, maka kita tidak akan lepas. Termasuk negeri Syam. Negeri Syam dikasih wabah. Pagi sakit,
siang mati. Siang sakit, sore mati. Kenapa? Penduduk negeri Syam tidak mendukung kemenangan Rasulullah dalam merebut Baitul Maqdis. Jangan-jangan kita juga tidak pernah mendukung orang-orang yang sebenarnya dizolimi. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Selandia Baru di hari Jumat ditembaki secara massal. Termasuk saudara-saudara kita ini wamena yang dibakar, saudara-saudara kita di Lebanon. Mungkin kita kena virus corona sama dengan penyakit yang di negeri Hassam itu karena kita tidak peduli dengan perjuangan-perjuangan para mujahid-mujahid. Jadi sudah lengkap itu. Artinya beberapa contoh-contoh terdahulu sudah menjadi contoh untuk kehidupan saat ini. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kita hanya casingnya saja. Yang membedakan hanya zamannya saja. Tapi semua perbuatan itu sama. Oleh sebab itu yang pertama, bagaimana kita menyikapi musibah. Jangan melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sehingga membuat Allah murka. Ingat, ketika Allah murka, yang hancur bukan hanya orang-orang yang jahat, bukan yang hanya di KPKP, bukan hanya yang dengan perempuan nakal atau di atas meja judi. Tapi ingat, kalian yang rajin sholat, yang meneteskan air mata tobat, yang rajin sodako, yang hafal Quran, yang bangun di tengah malam merindukan rahmat dari Allah, terkena imbas. Iya. Nah, jadi yang pertama adalah jangan melakukan pekerjaan dosa-dosa dan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan bangsa Indonesia ini sepertinya sulit bersatu. Ya, kita ribut terus masalah kunut dengan tidak kunut, masalah azan sekali, azan dua kali. Habis energi kita membenci yang seperti itu, sehingga kebencian itu tidak tersisa dengan orang-orang yang membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, salah satunya adalah kita bersatu antara umara dan ulama. Artinya apa? Pemerintah dan ulama harus bersatu. Karena apa? Ulama hanya bisa ngomong. Karena Nabi berpesan, mara'a minkum munkaro, apabila kamu melihat kemungkaran, falyughayyiru, cegahlah dengan apa? Dengan biadi, dengan kekuasaan, bukan berarti dengan tangan. Siapa yang punya kekuasaan? Ya, yang mulia kita gubernur, yang mulia kita kapolda. Kita mencegah dengan tentunya yang mempunyai kuasa seperti itu Ustaz. Iya. Nanti akan kita bahas lagi Ustaz, dan juga pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan.
Barakah cinta Ramadan, barakah cinta Ramadan, barakah cinta Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Dan kami juga mengundang Anda untuk yang ada di rumah bisa bergabung atau juga melalui line interaktif kami di 07113114454 masih dengan tema kami yaitu cara mensikapi ketika mendapatkan cobaan atau juga musibah. Ustadz, tadi kita sempat terputus tentang masalah bagaimana peran pemerintah tentunya untuk mengatasi berbagai macam musibah yang ada di Indonesia ini. Silakan Ustadz. Iya. Jadi pemerintah itu harus bekerja sama dengan para ulama untuk membasmi semua maksiat. Artinya apa? Maru amin kun munkaro, apabila kau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan kekuasaan. Siapa ini? Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Danram, semuanya. Artinya apa? Ketika mereka mengatakan Ramadan tidak ada lagi warung-warung remang-remang, warung-warung yang bernapaskan maksiat, maka ketika Pak Kapolda mengumandangkan komando, tongkat komando, selesai. Tapi kalau ulama cuma bisa ngomong di mana? Ya ceramah. Ngomong di mana? Di mimbar. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ulama, kiai, ustadz cuma bisanya ngomong, ya memang cuma bisanya ngomong. Karena ulama nggak punya tongkat komando, nggak ada tongkat komando. Dia hanya bisa ngomong, hanya dengan bisa ngomong. Tapi kalau tidak bisa ngomong, yaitu fa'ilam stati tidak bisa ngomong, yaitu dengan kolbi, yaitu dengan hati minimal ya. Oke, baik Ustadz, ada telepon yang masuk ini Ustadz? Baik, selamat sore. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, dengan siapa di mana Pak? Pak Ustaz, Ya. temanya sangat menarik ini. Baik. Ya. Benar dikatakan itu musibah yang beruntun. Berbagai macam bentuk bencana alam dan yang lain. Ya. Bagaimana kira-kira kita memahami peristiwa ini? Apakah ini merupakan suatu ujian dari Allah ataukah merupakan azab dunia? Apalagi kita sudah mendengar pernyataan-pernyataan para pakar bahwa tindak kriminal yang paling luar biasa adalah korupsi dan narkoba. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana kita menyikapinya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada hamba Allah yang sudah menelpon tadi Ustaz. Menarik sekali tentunya pertanyaannya, bagaimana mensikapi tentunya berbagai macam musibah yang ada di Indonesia sementara maksiat kayak macam narkoba dan lain sebagainya tetap masih berjalan di bumi pertiwi ini Ustaz. Iya. Jadi kalau ditanya apakah itu ujian, apakah itu azab, yang jelas kalau ujian itu tadi Qori melafazkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Kami akan uji, kami akan coba kalian semua dengan apa? Dengan minal khauf, dengan sebagian rasa takut. Sekarang kita ini kan sudah ditakut-takuti. Artinya apa? Yang pejabat takut kalau tidak terpilih lagi. Kemudian pengusaha besar takut bakal bangkrut, apalagi pengusaha kecil. Orang yang kaya-kaya sekarang takut miskin. Dan orang yang miskin justru juga takut lebih terpuruk lagi. Apalagi di masa pandemi ini sudah dididik kita untuk takut mati. Sehingga kita tidak terasa sudah tidak sekolah 1 tahun, tidak silaturahmi 1 tahun. Jadi kata hamba Allah tadi, katanya tadi musibah terbesar itu karena dari narkoba dan korupsi. Nah, jadi memang azab oleh Allah ini adalah untuk orang-orang yang seperti mereka. Jadi azab bagi orang yang menjadi pecandu narkoba atau menjadi bandar, dan azab bagi orang-orang yang koruptor. Tapi bagi orang-orang yang baik itu ujian. Tapi orang yang setengah baik itu adalah teguran. Nah, jadi kita tuh ada ujian, ada teguran, ada azab. Kalau orang yang baik, dia rajin sholat, dia takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larang, itu ujian. Tapi kalau orang yang setengah baik, ya kadang subuh dapat, nanti zuhurnya hilang gitu kan. Nah, itu namanya teguran. Tetapi bagi orang-orang yang merugikan negara ini sampai triliunan dan merugikan negara dengan meracuni generasi muda, dan kadang bukan generasi muda saja. Baru-baru ini kan ada prestasi dari Kapolresta di Tangga Butung, dihabiskan semua itu. Lagi pesta narkoba, termasuk bandar-bandarnya di daerah-daerah, memang daerah Texas. Memang sumbernya di situ. Alhamdulillah. Nah, inilah yang dikatakan Nabi menjadi tongkat
estafet perjuangan Rasulullah. Jadi yang menjadi tongkat estafet perjuangan Rasulullah itu dalam meredam kemungkaran bukan hanya ulama, tetapi para aparat. Maka mereka kedudukan sama dengan ulama karena sama-sama membasmi kemungkaran. Jadi itulah kepada Bapak hamba Allah tadi ujian bagi kita orang-orang yang takwa dan teguran bagi orang yang setengah baik dan azab bagi orang-orang yang jahat. Seperti itu ya. Nah, adapun mungkin sikapnya seperti apa ketika kita memang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kan tetapi mendapatkan cobaan-cobaan ini Ustaz. Karena kan memang cobaan ini ketika diberikan artinya seperti yang 3 tipe tadi Ustaz ya. Teguran, kemudian juga azab dan juga cobaan. Seperti itu. Seperti apa cara kita mensikapi agar mungkin kita ada tabah menghadapi segala macam cobaan itu Ustaz? Yang jelas Qur'an tadi mengatakan kan ya ayyuhallazina amanu ista'iru bis-sabri was-shalah. Jadi jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Yang pertama adalah sabar dan sholat, yaitu terus-terus berdoa. Berdoa apabila berdoa untuk para aparat supaya diberikan hidayah kepada mereka, untuk mereka ikhlas untuk membasmi seluruh kemungkaran, dan berdoa supaya mereka yang sudah kepalang, tercandu, terjelat, yang tidak bisa mereka bertobat kembali ke jalan Allah, tinggalkan barang haram itu. Kemudian ada suatu statement bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar itu kapan gitu kan? Sehingga mengatakan sabar itu ada batasnya. Ada yang mengatakan sabar itu nggak ada batasnya. Nanti indah pada waktunya. Kapan itu indah waktunya? Ya sabar aja gitu kan. Selalu ada yang mengatakan. Selalu ada. Ya, mereka tidak tahu bahwa Al-Quran sendiri mengatakan bahwa basir sobirin, gembirakan orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu yang bagaimana? Yang ketika dia mendapatkan musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Jadi itu bukan hanya kalimat ketika mendengar orang yang meninggal saja, tapi ketika musibah, oh saudara kita sakit, innalillahi. Oh belum mati Ustaz. Iya biasa seperti itu. Iya, padahal bukan untuk untuk yang mati soalnya. Bukan. Ada telepon yang masuk kembali Ustaz. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Pak? Pak Juandi di Banjarmasin. Pak Juandi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kami ini agak kurang jelas Pak Ustaz mengenai sholat ini Pak ya. Mengapa Pak sholat jenazah itu Pak tidak membaca doa kita, tidak ada rukun dan sujud? Mohon penjelasannya Pak. Baik. Yang kedua Ustaz, kami ini bertanya mengenai masalah yang kami perhatikan, orang sholat di masjid itu Pak Ustaz terburu-buru dan tergesa-gesa. Jadi tumakninah sholatnya hampir tidak terlaksana. Nah bagaimana Pak Ustaz hukumnya orang sholat seperti itu? Baik. Mohon maaf Pak Ustaz atas pertanyaan kami kurang jelas. Tidak apa-apa Pak. Jadi kami di sini Pak Ustaz rasanya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John di Banyuasin tadi dengan pertanyaannya. Itu mungkin praktek sholat jenazah ini mungkin masih belum terlalu familiar gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Ustaz? Iya begini Pak Johan dari Banyuasin ya. Jadi kita ini kan orang Islam. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama dari Al-Quran. Nah kalau tidak dalam Al-Quran, kenapa? Tuntunan sholat jenazah tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kembalikan saja kepada Quran, karena hadis banyak yang palsu. Bagaimana manasik haji, bagaimana cara sholat, nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan saja, tapi prakteknya nggak ada. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, prakteknya kepada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu ada yang fi'liyah, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perkataan, ada yang berupa cita-cita Nabi, ada yang berupa diamnya Nabi, takririyah. Nah, untuk praktek jenazah itu adalah hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Jadi Rasulullah itu ketika dia sholat jenazah memang tidak ada ruku dan sujud, tidak ada doa iftitah. Jadi kalau kita misalnya pakai ruku dan sujud berarti kayak Abu Nawas. Jadi Abu Nawas pernah disuruh sholat jenazah, dia pakai ruku dan sujud. Ketika ditanya, Abu Nawas, kenapa pakai ruku dan sujud? Kata dia, yang meninggal itu dosanya kebanyakan. Jadi pakai ruku dan sujud, saya sujudkan. Padahal nggak ada.
Jadi apa yang dilakukan Nabi nggak usah ditambah-tambah. Nabi tidak pakai doa iftitah, ya nggak usah pakai doa iftitah gitu kan. Nah, jadi memang tuntunannya adalah sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Nah, kemudian kalau Bapak Johan tadi bertanya tentang kenapa sih tarawih itu banyak yang tergesa-gesa sehingga hilang tumakninah. Jadi memang kita ini di Indonesia itu yang seperti itu heboh. Sampai-sampai ada yang sholat 23 rakaat cuman hanya 20 menit gitu kan. Nah, salah satu arti tarawih itu kan artinya ibadah yang santai. Nah, ini adalah kesalahan yang sudah sudah disepakati gitu kan. Jadi seolah-olah itu adalah sesuatu kebaikan, padahal salah. Jadi tarawih itu kita 2 rakaat, mau minum dulu boleh, mau cerita-cerita dulu, mau kultum dulu boleh, mau curhat dulu masalah agama berbicara boleh, baru nanti 2 rakaat. Tambah lagi. Iya. Jadi kalau ada yang tarawih sampai tergesa-gesa, nah sampai-sampai Nabi mengatakan ada orang yang 60 tahun dia sholat tidak diterima oleh Allah karena itulah kehilangan tumakninah. Nah, jadi Pak Johan itu tidak usah diikuti. Jadi minimal kalau misalnya rukuk itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kita sekali jadilah. Sudah ada tumakninahnya. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali jadilah, enggak bisa 3 kali. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah kadang-kadang kita sholat akhirnya terbawa di sholat fardu. Benar. Allahu akbar, Allah, salam kanan, salam kiri. Tadi 3 apa 2 ya? Lupa akhirnya. Jadi Pak Johan tidak usah diikuti tuh. Jadi sampai-sampai di zaman Nabi ada sahabat yang sholat, kata Nabi, "Kum, berdiri lagi sholat. Kamu belum sholat." Berarti kan sholatnya belum sempurna. Nah, lebih baik dilakukan yang 11 rakaat tapi tumakninah daripada yang 23 rakaat tapi tergesa-gesa. Seperti itu. Baik, Pak, ada telepon lagi nih. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Nazarudin di Banyuwangi. Baik Pak Nazarudin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Bapak dengan pertanyaannya Pak. Ini Pak Ustaz, kami pengen bertanya masalah tentang sholat tarawih. Kalau masalah surat Al-Fatihahnya benar Pak, tapi surat-surat yang lain itu agak kurang benar, jadi macam mana bagi makmum ini tadi Pak yang kami tanyakan. Ada lagi Pak Nazarudin? Cuman itu aja Pak yang bisa kami tanyakan. Baik, terima kasih Pak Nazarudin. Itu dia Ustaz, jawabannya seperti apa ketika imamnya Al-Fatihahnya mungkin fasih nih ya kan, kemudian pembacaannya bagus, akan tetapi doa bacaan-bacaan pendeknya ini mungkin belum pas, makhraj dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Iya. Pak siapa? Nazarudin. Iya, mudah-mudahan bukan Nazarudin yang koruptor itu. Sama saja namanya. Iya, Pak Nazarudin. Jadi Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi kalau rukun sholatnya tidak fasih, maka rukun sholatnya batal. Jadi dianggap tidak sah secara syar'i. Tapi kalau diterima atau tidak, tetap diterima. Tapi kita wallahu alam. Nah, tetapi timbul pertanyaan misalnya, Ustadz, bagaimana kalau surat pendeknya? Makanya para imam ini, kalau misalnya kita mau sholat, mau jadi imam, itu jangan pula kegalaan. Nah, ini kadang-kadang kegalaan berebut aja jadi imam. Apalagi yang sudah di dusun-dusun, kadang-kadang sudah tua, sudah uzur, tak nyuruh yang muda lagi. Nak dia tulah imam, nak dia tulah azan. Komat. Iya. Akhirnya alumni pesantren yang balik ke dusun yang sudah pinter, alumni YIN yang sudah balik ke dusun yang mengabdi, tidak berani karena ini. Karena apa? Karena wong tua. Senioritas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa? Yang imam itulah bertahun-tahun tidak ganti-ganti. Makanya kalau kita ingin menjadi imam, fasihkan dulu ayat-ayat pendek dan benar-benar sudah hafal. Karena khawatirnya kalau udah hafal itu kadang-kadang bolak-balik. Contoh, Watsini wazaituni waturisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada yang menyambung ke wal asr karena kita ini kan otak kita ini cenderung menghafal yang sama. Benar. Ketika ketemu yang sama, dia akan nyambung dengan ayat yang lain. Iya. Maka hati-hati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Nyambung ke situ. Al-Fatihah nyambung. Iya. Nah,
Jadi kalau kita memang sudah sanggup untuk menjadi imam, ya benerilah bacaan itu. Kalau memang kita sudah tua, ya tidak usah gengsi lah tanya kepada yang muda. Karena apa? Nabi berpesan, siapa yang ingin menjadi imam, tunjuklah imam itu yang wa'amalukum, yang lebih alim di antara kamu, yang lebih fasih di antara kamu, yang lebih tahu urusan makmumnya di antara kamu. Artinya apa? Kalau jadi imam, bacaannya itu tidak usah panjang-panjang, dan memang benar gampang dihafal, dan yang di belakang juga bisa menegur itu kalau seandainya salah. Kalau ayatnya Al-Baqarah tengah-tengah, artinya yang belakang ketika salah hanya subhanallah, subhanallah. Nggak tahu cara membenarkan, karena nggak hafal. Ujung-ujungnya imam jengkel nolak ke belakang. Woi, aku ini salah apa? Padahal makmumnya juga nggak tahu. Iya, nggak tahu salahnya. Baik, ada telepon kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bapak, Ibu? Iya Pak. Baik, dan Bapak siapa? Angga di Bukit. Pak Angga, apa kabar Pak Angga? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa masih ya? Puasa. Alhamdulillah. Silakan Pak Angga dengan pertanyaannya. Ini saya mau nanya Pak. Kalau saya puasa, ini sholat cuma. Pak, mungkin bisa agak dikecilkan sedikit volume televisinya, Pak? Iya. Biar kita bisa menerima dengan baik di sini kualitas suaranya. Iya Pak. Ya, baik. Silakan, Pak. Ini kan saya puasa Pak ya. Kalau sholat subuh jarang Pak. Apa maghrib gimana Pak? Coba. Baik. Sholat subuh jarang tuh gimana itu? Sholat subuh dan maghrib ya? Habis tahu tujuan. Baik. Itu ya. Gitu aja Pak Angga? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Angga yang ada di Bukit. Ini bagaimana Ustaz? Ini. Puasa tetapi sholat subuh dan juga sholat maghrib kadang bablas. Ini Ustaz. Sholat subuhnya mungkin setelah sahur ngantuk jadi bablas. Seperti apa Ustaz? Jadi Pak Angga begini ya, Pak Angga bagus sudah puasa, tapi ingat Pak Angga, ketika Allah memerintahkan, ini bukan artinya pilih kasih antara sesama rukun Islam gitu kan, bukan sesama pilih kasih, tapi ketika Allah memerintahkan puasa, cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup turun ayat itu, maka kita semuanya berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, makanya jangan suuzon dulu. Ketika di siang hari bulan Ramadan masih ada yang makan, mungkin dia belum beriman. Yang kedua, mungkin dia belum balik. Nah, badannya bayang besar, masih tidak puasa, belum balik. Yang kedua, mungkin dia dalam keadaan sakit. Oh, tidak sakit Ustaz. Oh, mungkin dalam keadaan safar. Wa in kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti dengan bilangan di hari yang lain. Nah, tapi sakit tidak. Kemudian dia safar tidak. Tapi dia masih makan dan minum di bulan puasa, mungkin yang terakhir. Mungkin dia gila. Nah, karena orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Nah, yang jadi masalah apa? Ketika Allah memerintahkan perintah sholat, termasuk sholat 5 waktu yang jadi dari 50 waktu, kemudian 25 sampai 5 waktu. Kenapa? Nabi itu harus menembus 4 alam sekaligus. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam nasut, alam manusia, alam panca indera yang bisa disentuh oleh panca indera. Kemudian Masjidil Aqsa sampai ke langit ke pertama itu alam Jabarut, alam para jin, syaitan itu kan. Kemudian langit pertama sampai langit ketujuh itu alam malakut, alamnya para malaikat. Kemudian surga dan neraka, kemudian ketika di Lauhil Mahfuz, kemudian tiba di bawah aras itu alam alam lahut, alam ketuhanan. Jibril pun tidak mampu ke situ. Kenapa Nabi bisa? Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Maha suci Allah. Jadi Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Seandainya Nabi tidak diperjalankan, dia tidak bisa. Terbakar, hangus. Nah, perjuangan Nabi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama ketujuh, melihat surga dan neraka, kemudian tiba di bawah arasy ke Sidratul Muntahar, hanya untuk menerima perintah sholat. Nah, artinya perjuangan itu kita hargai, perjuangan Nabi itu. Jangan sampailah subuh kesiangan, ya, maghrib di perjalanan, isya kecapean, iya. Nah itu. Nah, jadi ingat Pak, kalau misalnya Bapak malas sholat, kalau Bapak malas sholat, ingat bahwa yang akan setia menemani kita di alam barzah adalah amal ibadah kita, bukan istri, bukan harta, bukan jabat, tapi amal ibadah. Ingat, ketika malas sholat langsung, ya Allah,
inilah yang akan setia melayani aku di alam barzah, bukan pangkat dan jabatan. Jadi kalau mulai malas sholat subuh, kesiangan gitu kan, kemudian maghrib di perjalanan, isya kecapean, zuhur kesibukan gitu kan, Asar ke malam. iya, kesurian. Jadi ingat, motivasinya adalah yang setia menemani kita di alam barzah adalah ibadah sholat kita. Sholat, karena memang sholat juga mungkin salah satu faktor utama untuk bisa menembus surga seperti itu ya Ustadz ya. Baik, jadi mungkin bisa dipahami tadi Pak, siapa tadi, Pak Angga yang ada di Bukit tentunya untuk bisa kualitas sholatnya diperbaiki lagi seperti itu Ustadz ya. Karena pertanyaan di alam barzah itu ulama ada yang berpendapat bahwa yang menjawab itu bukan manusianya, bukan mayatnya, bukan ruhnya, tetapi amal ibadah sholat. Contoh, ketika malaikat bertanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Orang yang sholat selalu Allahu Akbar, meskipun kunci jawabannya salah, tapi nyebut nama Allah, malaikat tidak berani. Wa man nabiyuka, orang yang sholat pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, meskipun ada yang tidak pakai sayyidina. Ada telepon kembali nih Ustadz. Baik, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Sama Bang Herman PM di Pak Herman. Banyuasin. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dari Sehat, Banyuasin ya? semua ini kan. Banyuasin semua ini kayaknya penelpon Ya, kita. Banyuasin. Silakan Pak Herman dengan pertanyaannya Pak Herman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya di luar tema ataupun dalam tema. Kalau kita ada musibah gitu, Iya. nah musibahnya berat sekali, kadang-kadang kesakitan. Nah kadang-kadang kita sesali diri gitu. Kenapa kok nasib kayak gini? Apakah kita cari nafkah ini tidak diiringi dengan doa, gitu kan? Nah itu ucapan. Sudah tadi yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita ada di jalan, di hutan, gitu kan? Nah itu mau mendirikan sholat itu sedangkan kita kemarau, gitu kan? Tidak ada air. Nah itu apakah benar itu ada tayamum, gitu kan? Gitu. Iya, benar. Nah itu dua pertanyaan dari Bapak Herman PM yang ada di Lawang, Sumbawa, Banyuasin. Baik. Terima kasih Pak Ustadz dan Ruh. Ya baik, terima kasih tentunya Pak Alhamdulillah, Herman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman PM dengan pertanyaannya. Iya, Itu seperti bagaimana Ustaz? Dari Tanggapan Sumbawa Ustaz? ini, Dari sama-sama Sumbawa. orang Sumbawa. Ya, yang pertama Pak Herman, tentang musibah itu berat. Jadi musibah itu sebenarnya ya berat itu karena kita belum mengalaminya. Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberi ujian musibah bagi orang yang tidak kuat. Jadi ketika kita diberi musibah itu pasti kuat. Jadi jangan khawatir Pak Herman, Allah memberikan musibah, kalau Pak Herman bersabar, adukan saja itu kepada Allah. Jangan Pak Herman tanggung sendiri, jangan pikul sendiri. Karena kita ini manusia nggak bisa apa-apa. Nah, dengan kita mengadukan kepada Allah, maka akan ringan. Biarlah Allah yang menyelesaikannya, gitu kan. Tapi kalau kita menganggap, oh itu musibah untuk aku sendiri, bukan. Itu nanti kalau kita serahkan kepada Allah, kita akan merasa ringan. Nah, jadi tidak ada yang namanya berat. Allah itu memberikan musibah itu pasti kuat, nggak mungkin tidak kuat. Jadi kalau katakan luar tema, ini masuk tema sebenarnya. Masuk ke dalam tema masalah sabar juga Ustaz ya. Oh mungkin yang satunya Ustaz, masalah sholat bertayamum tadi. Ya, jadi yang namanya hukum tayamum yang pertama, jadi tidak ada air dan kita sudah mencari. Jadi kalau sudah mencari masih tidak ada air, jadi silakan bertayamum, gitu kan. Jadi kalau itu memang sudah diajari Rasulullah tahu, karena di setiap daerah penjuru dunia belum tentu air itu ada, apalagi yang di padang pasir yang tandus. Maka kita diwajibkan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah itu aja. Jadi kalau dari cara-caranya sendiri bagaimana Ustaz tayamum? Mungkin juga pemirsa ada di rumah pengen mengetahui seperti itu ya. Nepuk begini, cari debu yang suci. Dari debu. Kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini. Sudah. Itu pengganti wudhu. Iya. Oh, berarti sudah sah sholat ya. Termasuk ke dalam rukun sholat seperti itu ya.
Nah, cuma kan kalau di Indonesia ini kan masih Melimpah air. banyak air lah. Jarang. Baik, ada telepon kembali tentunya. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ana Palembang. Ibu Ana, apa kabar Ibu Ana? Ibu Ana. Alhamdulillah. Sehat Bu? Puasanya masih lancar Bu? Iya. Alhamdulillah. Silakan Bu dengan pertanyaannya Bu. Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya. Ini saya mau baca YouTube itu ya. Katanya sholat subuh itu jangan pakai ayat Al-Qulhu itu. Pengetahuan saya yang mana kita apa kita baca. Itu jangan baca Qulhu katanya. Tolong jelaskan Pak Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini majelis YouTubiah Ustaz. Iya. Majelis Iya, YouTubiah ini ini- kadang-kadang kan memang susah, ada mungkin beberapa yang selisih dan lain Iya, sebagainya. jadi Bu, media sosial itu boleh digunakan kalau untuk mengecek verifikasi kebenarannya. Jadi yang seperti itu tuh nggak usah diikuti Bu. Nah, karena kita itu namanya membaca Al-Fatihah, membaca Kulhu. Kulhu itu kan Al-Quran. Kok dispesialisasi nggak boleh baca Kulhu ketika sholat subuh? Itu saya belum menemu dalilnya itu. Bahkan kita membaca Kulhu itu 3 kali membaca Kulhu dari asar Sayyidina Ali itu sama 1/4 membaca Al-Quran. Loh, ini kok dilarang baca Kulhu? Bagaimana ini? Iya, makanya janganlah. Pak, sekarang ini kadang-kadang memang saya setuju tuh kalau ulama itu harus disertifikasi. Itu Benar, kan. benar. Akhirnya apa itu kalau Menyesatkan. Iya, sesat dan menyesatkan. Sudah sesat menyesatkan orang pula. Maksud saya kalau sesat nggak usah ngajak-ngajak orang gitu ya. Mau masuk neraka Iya, sendiri aja. Iya, gitu ya. karena apa? Orang membaca Kulhu itu Quran. Kata Nabi, kalau kau membaca Al-Quran, alif lam mim saja sudah alif harpun, lam harpun, mim harpun. Jadi alif lam mim itu dihitung 1 huruf 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, mim 10 30 kebajikan. kebajikan. Ketika kita ngomong alif lam mim itu sudah Quran loh. Benar. Sudah dapat pahala. Itu baru alif lam mim. Belum zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apalagi sudah kul huwallahu ahad. Itu luar biasa. Katakan Allah itu esa. Iya. Jadi satu, Ustaz, iya, justru Kulhu itu banyak pendidikan tauhid di dalamnya kalau dikupas. Menurut Al-Marawi, Ibnu Katsir, wah itu kalau dikupas bisa jadi Mungkin tesis memang itu. kita sepakat Ustaz, apabila Iya. seru saat ini mungkin ada Iya. di sertifikasi harus Iya, seperti itu. karena begini, orang-orang yang awam yang baru hafal hanya trikul gitu kan. Trikul itu kul Allahu ahad, kul auzu birfalaq, kul auzu birabbin nas gitu kan. Trikul ya? Trikul, enggak apa-apa. Sah itu. Oke. Di sholat subuhnya. Iya. Baik, kita ada telepon kembali nih. Iya. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Ujang di Palembang. Pak Ujang, apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah baik. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Silakan Pak Ujang dengan pertanyaannya Pak Iya. Ujang. Pak Ustadz Kurniawan, Iya. saya mau tanya ini, gimana sikap kita terhadap seorang imam pada waktu sholat maghrib berjemaah? Mereka Loh, kok terputus? Oh, terputus ini namanya. Mungkin bisa ditelepon kembali Pak Ujang. Apanya kendala pulsa atau juga seperti apa? Atau sinyal biasanya Ustadz. Jadi silakan mungkin dicek kembali provider dan juga pulsanya seperti itu agar mungkin bisa putus. komunikasi kita bisa tetap lancar. Ada terputus tadi, tidak bisa disimpulkan akhirnya sikapi imam yang memimpin sholat maghrib. Maghrib. Nah, cuma belum tahu apa. Nggak tahu masalahnya apa, case-nya gitu kan? seperti itu. Apa Al-Fatihahnya terputus? Nah, ini kembali. Baik, assalamualaikum. Pak Ujang. Waalaikumsalam. Ya, Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Wiono, Pak Prasidya Gandus, Pak. Oh, Pak Wiono, apa kabar Pak Wiono? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Wiono Silakan Pak Gandus. Wiono dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ingat Pak Ustaz waktu ngasih ceramah di masjid kami di Jatuh Islam, Gandus Patra, Pak. Oh iya. Oh ini Pak Wiono, ketua masjid ya. Ketua masjid iya. Baik, silakan Pak Wiono. Iya, Pak Ustaz saya mau nanya ini kan Iya, sekarang ini kan kita lagi diuji musibah COVID Pak ya. Iya, Covid. Kemudian kan ada beberapa yang kalau pemerintah MUI itu kan kita itu disarankan untuk pakai masker, Iya. jaga jarak gitu ya. Kemudian kami juga mematuhi itu sami nawatokna gitu. Iya. Nah, bagaimana menyikapin yang lain-lain kok nggak mau sami nawatokna gitu Pak Ustaz? Ya.
Baik, segitu Ya. saja Pak. Yang lain itu siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tidak mau mengikuti sami'na wa ata'na, tidak mau taat. Ini seperti apa, Ustaz? Iya, jadi mengalami COVID ini kan salah satu ikhtiar kita. Salah satunya pakai masker, karena dalam ilmu kedokteran bahwa virus itu tidak bisa masuk, yang diserang adalah hidung dan tenggorokan. Maka kita harus pakai masker. Jadi ketika dia terbang juga dia bisa 1 meter. Makanya jaga jarak ini 1 meter. Jadi ketika dia pakai masker maka kita tidak terlindung, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Kalau tangan kita ini ada, maka dicuci dengan air yang mengalir dengan antiseptik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka yang lain itu tidak mau? Ya mungkin mereka tidak percaya. Yang pertama tidak percaya, yang kedua mungkin kajian mereka beda dengan kita. Kalau kita kan mengkaji secara syar'i, artinya begini, kita ikhtiar pakai masker, pakai jaga jarak, kemudian cuci tangan. Seandainya masih tertular, nah mungkin itu sudah takdir ya. Jadi yang mengkaji yang secara tauhid begini, mungkin mereka begini. Kalau memang masker bisa menyelamatkan kita dari ketularan, kenapa di Surabaya ada 25 dokter yang meninggal dan 24 tenaga medis. Padahal mereka udah pakai masker, udah pakai face shield, pakai kacamata renang, pakai baju plastik, bahkan pakai sarung tangan, tetap mati. Artinya apa? Memang malaikat maut kan pernah ditegur oleh Allah. Hai malaikat maut, jangan kau cabut nyawa orang yang sudah tua dan jangan kau cabut orang yang sedang sakit. Karena syarat mati tidak harus tua, tidak harus sakit. Tidak harus sakit. Yang mana ya Rob? Yang sudah dekat ajalnya. Dan ini yang diabadikan dalam surah Al-Mulk. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimuna. Apabila ajal telah ditakdirkan, sudah tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Siapapun pasti. Iya. Makanya ada orang yang stroke, dilumpuh di kursi roda berpuluh-puluh tahun nggak mati-mati. Karena ajal belum datang. Iya. Yang dorong mati. Nggak bisa. Iya benar. Justru statistik kematian menunjukkan yang banyak mati adalah usia remaja. Bukti yang tabrak liar pula mati usia remaja. Nggak ada kakek-kakek yai gede-gede itu tabrak. Nah, kita juga nanti akan bahas tentang masalah kematian juga, Ustaz, menarik sepertinya. Masalah ajal ini ya. Iya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Lepas kau. Nah, ada kata isi bro. Paling lah, dah. Aku yang kemalingan. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Indonesia,
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, dan kami juga masih mengundang Anda untuk line interaktif bersama kami di 0711 311 454 masih dengan tema kami yaitu mensikapi cobaan atau juga musibah yang menimpa kehidupan kita. Masih bersama dengan Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Ini bagaimana Ustadz? Kita tadi berbicara sempat terputus masalah ajal atau juga kematian seseorang. Iya, yang berhubungan dengan COVID gitu kan. Jadi sebenarnya orang kena COVID mati, nggak kena COVID juga mati. Sama dengan orang merokok mati, nggak ngerokok juga mati gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya dengan rokok atau COVID. Karena malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia nggak ada yang bekerja sama dengan pabrik rokok gitu kan. Nggak ada yang kerja sama. Iya, nggak kerja sama. Jadi COVID itu kalau menurut kajian syar'i adalah itu kan lahir dari kota Wuhan. Mereka sendiri kan sudah jelas, mereka kan 70% itu kan ateis, atau tidak ateis itu Tuhan. Jadi kan, dan di bumi Nusantara kita sudah diharamkan itu, organisasi komunis sudah nggak ada lagi itu kan. Nah, di situ kan sudah dikatakan oleh surat Al-Ma'idah, hurimat alaikumul maitah, itu diharamkan oleh kamu wahai umat Islam, bangkai, ahalla li ghairillah, kecuali dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Makanya kalau kita makan daging kena kolesterol, darah tinggi itu jangan-jangan kita makan itu nggak bismillah. Nggak bismillah. Karena apa? Mayoritas kan ayam potong itu nggak tahu kita disembelihnya seperti apa nggak tahu. Nah, kemudian walamul hinzir, wadamun, darah hewannya. Kemudian daging babi, orang Islam nggak mungkin kena flu babi gitu kan. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah, warian Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah tentang apa? Tentang la taqdulul dhafadi, jangan kau bunuh katak. Karena fa'inna naqiqa tasbihan, karena suaranya ada tasbih mensucikan nama Allah. Katak itu. Oh iya. Makanya kalau ulama dipanggil tuh untuk imam istisqa, nggak ada hujan-hujan, girang katak krak-krak hujan. Itu zikir kepada Allah. Ada telepon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Halo Ibu, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Ine. Halo, ini dari Bukit. Halo. Ya, halo. Halo, ini dari Bukit. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, Ibu siapa? Silakan dengan pertanyaannya, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Ya, halo. Ya, halo, silakan Bu. Ibu dengan Silakan, pertanyaannya, Bu. Ya, mau tanya Ustaz, gimana caranya nasehatin temen? Halo. Ya, nasehatin teman kenapa, Bu? Temennya kenapa, Bu? Yang terlalu berlebihan menghadapi COVID ini, Ustaz. Terlalu berlebihan ya, Bu ya? Berlebihan menghadapi COVID ini. Itu aja, Bu Ine? Lalu berlebihan tuh gimana, Bu? Terlalu berlebihan tuh gimana maksudnya, Bu? Apa nggak keluar dari rumah? Bu Ine? Ya. Oke, sama-sama. Baik, namanya ada delay nih Ustaz ya. Iya. Jadi terlalu berlebihan, mungkin terlalu hektik, harus pakai ini masker di rumah, sama suami juga jaga jarak gitu ya. Terlalu berlebihan mungkin. Biar sudah nikah gitu masih tetap jaga jarak kan COVID. Bagaimana Ustaz? Padahal KUA itu begitu sudah nikah kan, ingat ya kalian suami istri nggak boleh jaga jarak. Nggak boleh jaga jarak. Nah, karena ada COVID ya berlebihan, sama suaminya jaga jarak Ustaz. Jadi begini Bu Ida ya, jadi kita itu terlalu berani terhadap COVID juga nggak boleh, dan terlalu ketakutan juga nggak boleh. Karena apa? Ada seorang ahli makrifat bertanya kepada COVID, kamu dijadikan sarana untuk mengambil manusia berapa orang? 1 juta. Kenapa yang mati 2 juta? Yang 1 juta mati ketakutan. Bonus itu. Iya, bukankah ketika kita ketakutan sistem imun kita turun? Nah, jadi kita tidak boleh juga happy aja gitu kan. Dan kita salah juga kalau ada yang protes gitu kan. Happy gimana Ustadz kalau misalnya suami di PHK gitu. ya. Makanya sebenarnya ekonomi juga menentukan penyakit dan sehatnya seseorang gitu kan. Iya. Jadi kalau orang itu sakit itu biasanya ekonominya juga morat-marit. Morat-marit, iya. benar. Jadi menurut penelitian, orang yang panjang umur itu bukan yang rajin olahraga. Buktinya banyak orang mati di tempat olahraga gitu kan. Banyak. Bukan yang makannya gizinya cukup, tapi orang yang tidak punya masalah, yang happy saja. Jadi Bu Ida bilang aja kalau kita terlalu ketakutan justru sistem imun kita turun kepada teman kita. Ingat, yang masalah mati atau tidak mati bukan COVID,
tetapi malaikat maut. Malaikat maut. Iya, nggak ada hubungannya. Justru statistik kematian yang menunjukkan orang-orang muda tadi. Ada yang balap ria, yang mati overdosis pesta putau sabu-sabu dan miras. Itu banyak anak-anak muda. Belum ada kakek-kakek, nenek-nenek. Kemudian yang mati aborsi, menggugurkan dan kandungan juga anak muda. Belum ada. Nak kemana? Nak gugur ke kandungan cung? Belum ada. Belum ada. Justru yang banyak mati itu di usia muda. Jadi bilangin, nasihati, bilang aja kena COVID mati, nggak kena COVID juga mati. Ingat, kita di dunia ini hanya nunggu giliran. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah, malaikat maut ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat maut, adakah pesan untuk umatku nanti selain pesan daripadaku? Maksudnya hadis-hadisnya, ada Muhammad. Aku pesan kepada umat Muhammad yang umurnya sudah 40 tahun. Sudah saatnya mencari hidayah. Jadi kalau lihat orang sudah 40 masih melawan laku, hebat laku, kayo laku, egois laku, tidak mau ruku dan sujud, tidak mau ke masjid, tidak mau dekat dengan ulama, itu ibarat pintu tobat sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarim. Tutup mata, telinga dan hati. Dibutakan iya. semua. Wahai umat Muhammad yang umurnya sudah 50 tahun, sudah saatnya menikmati hidayah. Kalau 40 ke 50 udah istiqomah dia, maka dia akan digiring dengan ibadahnya. Ya Allah, sudah setengah 6 aku belum sholat asar. Ya Allah, sudah setengah 6 pagi aku belum sholat subuh. Dia akan digiring merasa berhutang dengan Allah ketika dia tidak melakukan ibadah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat tenang-tenang, nah itu berarti dia belum menikmati hidayah. Dan yang terakhir, wahai umat Muhammad yang umur sudah 60 tahun, sudah saatnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Kalau sudah 60 berarti sudah maghrib. Sudah nunggu tinggal tendangan penalti. Tinggal nunggu peluit panjang, repeat, selesai. Jadi kita sudah ditakar dengan malaikat maut 40, 50 dan 60. Yang sekarang bapak ibu umurnya sudah 50, tinggal 2 kali pilihan presiden lagi. Tinggal 2 kali pemilu kada lagi. Yang sudah 60 udahlah, nggak usah lah nyalek-nyalek lagi, politik-politik udahlah, ngurus masjid ngasuh cucung gitu. Banyak-banyak ibadah. Kita tinggal nunggu giliran hidup. Baik Ustadz, sekarang mungkin kesimpulannya seperti apa Ustadz ketika seseorang menghadapi musibah, kita sebagai umat muslim walaupun mungkin di situ terdampak musibah harus juga seperti apa menanggapinya? Silakan Ustadz. Iya, yang pertama adalah kita para tokoh agama harus bersatu. Kita ini Indonesia sudah bersumpah ketika 1928 bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi nggak usah lagi ribut antara agama dan agama. Kita rindu seperti yang di daerah Jawa, orang Konghucu, orang Buddha memasakkan orang yang berbuka, orang Muslim. Iya, dan mereka menyumbang. Dan tidak ada larangan orang-orang non-muslim menyumbang untuk orang yang berbuka puasa. Kita rindu seperti itu. Ini baru-baru ini saya dengar katanya orang Katolik menyiapkan berbuka untuk orang-orang Islam. Nah ini sebenarnya kerukunan antar umat beragama. Kalau kita udah rukun, tokoh agama udah rukun, nanti umatnya rukun. Karena umatnya ini kan ngikut tokohnya. Kata ulama tokohnya, Allahu Akbar jihad, ya berangkatlah mereka jihad. Nah kata tokoh Allahu Akbar, darahnya halal. Jadi tidak ada yang namanya dalam Islam itu yang kafir itu adalah darahnya halal. Ajaran dari mana? Buktinya Rasulullah memberi makan orang Yahudi di sudut pasar Madinah sampai mati. Kok sekarang kita dipecah belah gitu kan? Sudahlah yang sudah. Sekarang kita nggak mungkin mau negara ini lagi. Yang jelas kita hidup sambil berdampingan. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya Ustadz Suhendri Kurniawan SHG MPDI sudah memberikan pencerahan untuk pemirsa yang ada di rumah juga, untuk mungkin juga teman-teman yang ada di studio sudah mendengarkan tausiah. Sekali lagi terima kasih Ustadz, syukron jaziron, dan juga untuk terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung melalui line interaktif kami di 017 311 454. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.